tapi nanti dia belum syuting. Jadi hari ini saya berada di Family Dive Diver Club yang ada di jalan apa Radar Auri Cibubur. Family Diver Club ini berdiri pada tahun 2016 cukup lama ya, udah 4 tahun. Pada dasarnya sahabat Waci, Wadul Channel agak terkejut juga. Jarang sekali saya, sepengetahuan saya mungkin ada gitu. Ada salah satu bentuk salah satu klub selam itu dia masuk ke pelosok banget. Tapi ternyata kenyataannya alhamdulillah saya dengar dari sahabat saya, kakak saya, senior saya, guru saya, yaitu Bang Hendri Darmanto Berry, mengatakan bahwa enggak kok muridnya banyak. Nah hari ini saya sengaja datang sini karena saya mau belajar diving. Saya mau belajar diving, artinya saya harus tahu dulu apa-apa yang harus dipersiapkan bagi seorang yang ingin belajar menyelam. Menyelam dengan berenang beda ya? Jauh. Berenang kan di permukaan. Kalau ini kita masuk ke dalam air laut. Perlu nggak kita berenang dulu baru nyelam? Perlu, karena berenang adalah dasarnya. Dasar kita untuk melatih diri kita lebih untuk melanjutkan kemampuan berenang kita untuk melakukan kegiatan dalam air. Nah ini yang ngomong ini adalah instruktur senior ya. Beliau adalah tamatan dari Universitas Nasional di berbagai fakultas biologi. Saya kenal dengan kakak saya ini, Hendri Darmanto Berry, ini adalah saat beliau masih di SeaWorld. Jagoan SeaWorld ini. Tahun berapa sih? 2000 berapa ya? 1995 sampai 2010 saya di sana. 95 open, saya keluar di 2010. Coba hitung sendiri, lama kan? Makanya banyak orang kenal dengan beliau dan ini sifatnya sangat baik, saya tahu itu. Nah kita pas keluar itu kita membuat satu kegiatan yang positif ya. Waktu kita keluar dari SeaWorld, kita kan banyak bergerak di education di situ. Nah kita juga akhirnya mau keluar itu karena kita mau bergerak lebih luas. Dalam arti kita bentuk Family Diving Club Jakarta dan juga sekarang kita berada di office-nya yaitu Family Diving Jakarta. Tapi bukan klub. Kalau klub kita kumpulan dari keluarganya, ya dari keluarga kita dan keluarga pemilik. Sekarang kita berada di Family Diving Jakarta dalam bisnis dunia diving dan education. Oh tuh, jelas ya sampai Waci jelas. Jadi membedakan antara family dengan klubnya. Jadi ini betul-betul pure bisnis. Apapun yang sifatnya kita ingin membutuhkan diving, belajar diving maupun servis alat maupun apapun, di sini sifatnya bisnis. Ya kan? Iya, benar. Jadi kita membentuk dari klub dan lanjut ke bisnis yaitu Family Diving Jakarta. Websitenya tuh www.diverjakarta. Dan nanti di situ kita melakukan satu peluang education dalam bisnis, yaitu dalam arti melatih anak-anak menjadi mengenal dunia bawah laut dengan diving, orang dewasa menjadi skill yang berkompeten, ya mampu dalam arti mampu untuk melakukan diving dan kegiatannya yang lain seperti menjadi seorang peneliti laut yang canggih, yang pintar, yang mengenal lautnya. Terus dunia fotografi kita kembangkan juga jadi bisa mengenal fotografi lebih baik untuk underwater kayak gitu. Dan peralatan juga kita siapkan di sini. Jadi kalau di Family Diving Jakarta dari mengenal alat diving modern dengan full face mask atau dengan skuter nih, kamera, jadi semua kita kembangkan. Jadi jangan takut bahwa kalau dari daerah nggak bisa latihan juga di sini, bisa. Kita juga ada fasilitas untuk menginap. Woi, itu keren tuh. Saya nggak nyesel nih datang ke sini. Enakan sini dong dan pertemuan yang lain udah jelas. Saya ngantuk, saya takut pulang untuk mana atau nginep di mana, di situ disediakan fasilitas. Makan juga ada, Pak. Makan juga ada di bawah fasilitas. Diambil tuh. Diambil makan juga ada. Jadi fasilitas menginap ada, mau makan ada di sini, ada kafe. Jadi kita nggak usah kemana-mana. Ilmunya bisa dapat sini, kalau lapor langsung ke bawah, kalau nanti bisa ada fasilitas. Ngantuk di atas. Sekarang begini, Mang Berry, saya mau tanya, apa yang dipersiapkan bagi seseorang untuk belajar diving? Ya, yang pertama persiapan diri dia, mental ya. Dalam arti mental dia, terus fisik
bahwa dia juga harus sehat dan mampu berenang, karena semua itu akan menjadi alat dukung pendukung di dalam kegiatan diving tadi. Dan gitu. Jadi kalau dia sehat, berarti dia mampu untuk melakukan aktivitas di dalam laut. Kalau dia mampu berenang, dia bisa bergerak, ya kan, dengan kakinya. Dia bisa bergerak ke kiri, ke kanan, ke atas, dan dia tidak menjadi halangan bagi dia untuk bergerak menuju kemana dia melakukan pergerakan. Keberanian? Kenapa? Keberanian termasuk? Iya dong, harus berani, tapi jangan berani-berani banget. Kalau berani banget kita juga ngeri ya. Berani dalam arti dia mau mendengarkan dan mengerti ya apa yang diterangkan, apa yang dijelaskan, apa yang diperbolehkan dan tidak. Karena kan dunia laut tidak seperti kita di darat, ya kan, kita ketergantungan udara. Itu aja sih beda. Lalu masalah IQ? IQ kita kan bisa latih, ini kemampuan lah. Kalau IQ kita bisa berulang-ulang. Di dunia pendidikan diving itu kan bukan pendidikan yang wajib, yang sekian tahun harus lulus gitu ya. Tapi kita punya batas waktu lah. Jadi memang setiap pendidikan kita punya ranking, misalnya nilainya harus di atas 75% untuk pelajaran ya. Tapi pelajaran itu pun bisa menjadi diperpanjang waktu latihannya. Kalau dia belum mampu ya kita tambah aja lagi waktunya belajar. Bukan, jadi seorang yang belajar diving itu tidak bisa kita final bahwa lo nggak bisa, lo harus nggak bisa dan lo nggak lulus. Tidak seperti itu. Tapi kita mencoba sebagai instruktur, kita mencoba melatih seseorang menjadi mampu dan mengerti dan mampu lah kayak gitu. Jadi kita bisa ulang dan ulang lagi, karena ilmu diving ini kan perlu pengulangannya. Betul. Ya, jadi kita harus mengulang, bukan kayak belajar di universitas, kita belajar ujian selesai beres. Kalau ini enggak, karena dari open water semua itu akan dilihat, akan ditinjau lagi nyampe instruktur, diuji lagi yang open water kita tadi. Jadi yang open water nih kita belajar, itu akan diuji lagi nyampe master, nyampe instruktur tuh diuji ulang, Bang. Ya, sahabat kuaci ya. Betul. Jadi sahabat kuaci, bahwa bukan belajar open water selesai kalau di dunia diving. Jadi dari awal, pelajaran yang dari awal akan diuji lagi kalau kita menjadi seorang pemandu selam atau menjadi seorang instruktur, akan diuji ulang kemampuan tadi. Bukan langsung gitu aja. Bukan langsung selesai. Berapa lama Mang di sini kalau belajarnya untuk orang open water? Ya kalau kita di PD ini kan sesuai dengan open water, naik tingkat tergantung nanti jumlah jam selam dan tergantung dia siap atau tidak untuk standarnya. Misalnya dari open water kan hanya 4 penyelaman ya, jadi dia bisa menerima sertifikat penyelaman. Nah nanti Deep Master 20 penyelaman misalnya kayak gitu, baru dia boleh ujian advance open water. Rescue naik lagi, nyampe nanti misalnya 100 jam penyelaman dia udah memiliki itu, boleh nanti dia kalau udah siap dia boleh untuk mengikuti instruktur. Gitu. Syarat menjadi instruktur itu melalui itu tadi? Iya, jenjang-jenjang tadi dari open water, advance, ya, rescue, Deep Master, asisten instruktur, nyampe nanti dia siap untuk menjadi instruktur yang itu pun tetap dievaluasi? Iya, dievaluasi lagi. Berarti ketat ya? Iya, memang ketat sekali kalau untuk ya karena kan ya tadi safety-nya harus benar-benar. Betul. Respectnya, baru kita udah dua ini kan, baru kita bisa fun. Iya. Bukan fun aja, tapi kita nggak respect, kita nggak safety, jadi bahaya kayak gitu. Family Diving Jakarta ini lebih mengarahkan kemana selama? Apakah rekreasi atau olahraga? Kita rekreasi kalau kita tidak meninjau olahraga seperti induk organisasi yang salah satunya ya yang ada di Indonesia. Tapi kita di sini benar-benar kita rekreasi. Kayak gitu kan, karena kita memiliki ada resort di Pulau Seribu dan di Ternate. Jadi kita benar-benar pure untuk fun ya nantinya. Jadi Family Diving sendiri sudah memiliki resort yang ada di Ternate? Ada, kita ada bekerjasama dengan Dodo Dive Center. Kita di belakang Benteng Castella tuh, lokasi kita. Nah, sama di Pulau Seribu kita ada dermaga resort di situ. Ada fasilitas? Iya, fasilitas lengkap seperti kantor ini. Family Diver ini sahabat kuaci, dia sangat memanjakan bagi kawan-kawan yang sahabat kuaci khususnya yang mau belajar diving.
di Pemilih Diver. Kalau saran Wadul adalah sebaiknya bagi sahabat Kuaci yang ingin mengenal dunia bola laut, jangan sembrono untuk mencari klub-klub yang hanya mengandalkan nama saja dan tidak berbahaya. Sebaiknya datang dulu, dilihat dulu bagaimana kondisi tempat ini, tempat kita belajar ini, baik itu fasilitas, instrukturnya, lalu hal-hal yang pada yang bisa didapat dari kalian belajar diving ini. Jangan sembrono. Saya tertarik di Pemilih Diver ini kenapa? Pertama, saya sangat kenal dengan Bang Heri Darmanto Berry, Bang Heri Berry Darmanto Berry ini. Beliau bukan hanya diver aja loh, jangan salah sahabat Kuaci. Dia adalah instruktur juga, mengajar fotografer, underwater fotografer. Saintis juga. Dia saintis juga. Jadi untuk penelitian bawah laut dia ikut dan sudah banyak dia ngikut berapa negara Mang. Iya. Dan termasuk tim sukses loh untuk ini acaranya mengangkat nama Raja Ampat. Iya. betul. Ini Raja Ampat mengekspos Raja Ampat gila-gilanya. Mang Henry Darmanto Berry ini pakai aja Bang Berry ya. Itu kan di Bang Berry. Nah, jadi sahabat Kuaci, balik lagi tadi ya, sahabat Kuaci. Jadi kalau sahabat Kuaci ingin belajar diving atau mengenal diving atau snorkeling, silakan datang aja dulu, ngobrol ke sini. Kita buka kok dari pagi sampai sore. Dan kalau janji bisa sampai malam kalau janjian ke sini. Orang tempatnya sendiri. tempat kita sendiri, tempat kita nongkrong sendiri. Jadi bisa janjian kalau mau datang malam pulang kerja ya. Ini nggak ada dalam proses pelatihan atau kursus snorkeling ada? Enggak, kita nggak ada di kerja bawah laut yang ekstrim. Jadi kita memang fun ya. Jadi kalau sahabat Kuaci main ke sini pun, di sini kalau tidak ketemu saya, kita punya instruktur 10 Bang. Wih, banyak. Dan 1 wanita. Wih, banyak. Ya, 1 wanita yang Mbak Ria, Bang Dul kenal. Ya, dia salah satu instruktur wanita di sini. Jadi ternyata ada yang saya kenal, instrukturnya wanita atau Ria. Apa kabar ya? Gue udah lama gak ngobrol sama lu. 10 banyak juga. Iya. Dan 1 ada orang Jepangnya Pak. Ada juga? Iya, instrukturnya salah satunya. Oh, Pedi juga? Kita Pedi juga dan Posi juga. Nah, dalam rangka kegiatan open water ini sebulan itu berapa kali? Kalau kita penerimaan siswa untuk pendidikan setiap hari kita terima. Kalau ada yang mau. Karena kita instruktur yang 10 tadi, kita bisa bagi-bagi tugas. Jadi siapa yang ngajar, siapa yang ngajar kolam, siapa ngajar laut, nanti kita bisa atur semua itu. Dan enaknya lagi, pendidikan di sini kita tidak menentukan harus misalnya hari ini latihan, tapi kita juga bisa fleksibel. Jadi muridnya mau kapan bisanya. Jadi kita fleksibel, tergantung muridnya. Misalkan, saya bisa malam, saya bisa di hari libur. Kita laksanakan itu, kita ikuti. Oh, lebih fleksibel. Lebih fleksibel banget kalau di kita. Lebih nyaman dong. Iya. Nah, di sekretariat kantornya, base campnya Pemilih Diver Jakarta ini, selain ada penyewaan tabung, ada apa? Kata saya dengar ada juga laundry. Iya, jadi kita makanya tadi kantor ini hampir lengkap kegiatannya. Kita juga menerima laundry untuk alat diving, kita juga menerima penyewaan kamera underwater, kita juga menerima penyewaan alat-alat diving, dan juga bisa nginep kuncinya kayak gitu. Yang nginep itu untuk orang-orang daerah. Iya. Jakarta juga boleh sih, orang Jakarta. Kalau harus pulang ya. Kalau harus pulang, ada di atas tadi sudah lihat, nanti saya tinggal ambil gambar videonya aja. Jadi Pemilih Diver ini seperti kayak cukup dijadikan rumah beneran ya. Iya. Nyaman. Mau makan ke bawah, mau belajar ke lantai 2, mau nginep di lantai 3, mau isi tabung di lantai 4. Iya. Saya udah lihat tadi. Cuman yang belum tersedia itu adalah kolam renang. Jadi kalau kolam renang itu sahabat Kuaci bukan menjadi sebuah kendala bagi tempat khusus atau tempat latihan atau tempat pendidikan untuk sebuah selam, itu tidak bermasalah dimanapun bisa. Yang dibutuhkan pertama itu ada teorinya aja. Ini teorinya masuk ke kita. Iya. Karena teori itu akan membuat kita akan tahu tentang kedalaman, tekanan. Penyakitnya. Lalu tekanan. Bahayanya. Lamanya tabung dalam berapa meter di dalam. Gitu. Ini kalau mau bicara tentang hal diving,
malu saya ini guru saya, beliau yang ngajar saya. Jadi sahabat Paci jangan ragu dia ke Komali Depok Jakarta, karena ini saya udah lihat sendiri, saya bisa kasih garansi bahwa sangat nyaman di situ. Memang untuk menjadi sebuah klub tempat berkumpulnya para penyelam mau belajar sih sebetulnya lebih baik ke Komali Depok Jakarta, karena saya lihat sendiri dia ada kapasitas dia punya. Ada dokter nggak sih? Kita ada kerjasama sama dokter, dan kita juga kadang-kadang kalau ada kegiatan kita bawa teman-teman kita yang mau untuk standby untuk kesehatan dan gitu. Jadi dokter umum dari puskesmas? Dokter umum masih dokter umum di kita. Kalau penyelam itu harus dokter khusus? Ya, cuman harus ke Minto Harjo atau kemana ya kalau kita mau cek khusus. Tapi kalau cuman untuk pelatihan kita cukup dari dokter umum lah. Untuk tensi darah? Iya, tensi darah. Penyakit apa yang nggak boleh untuk kita nyelam? Ya, biasanya sih penyakit jantung ya, tapi tinggal rekomendasi dokternya kayak gitu. Tapi dia juga harus menunjukkan bahwa memang dia tidak bergejala yang membahayakan lah. Tapi kalau masih di batas ringan, dokternya menyetujui, biasanya kita masih ajak mereka gitu. Dan perkembangan diving juga sekarang kan lihat yang kurang cacat atau yang kurang kayak gitu kan sekarang udah masuk di dunia diving lagi, Bang. Iya, betul. Ya kan seru lagi sama mereka, dan mereka saya pernah mengikuti pelatihan mereka, dan itu mereka bersemangat sekali untuk mengikuti, masa kita kalah nih, Bang. Iya, dan mereka punya motivasi loh, sangat bagus. Itu makanya sekarang orang-orang yang disabilitas saja mau loh diving. Bagus itu, orang disabilitas bagus. Nah kalau Bang Berry ini dia lebih samping instruktur dia sayur. Hati-hati, dia ini bisa ikut penelitian. Artinya bahwa Bang Berry bukan hanya sebagai instruktur sahabat Paci, dia ada seorang yang ikut penelitian juga. Dan sudah banyak dia yang ikut beberapa ahli penelitian khususnya di bawah laut. Waktu itu belum berangkat ikut ya? Ikut kita, dan Ring Fire kita ngikut. Ring Fire kita ngikut. Terus banyaknya kita dari masa-masa kuliah adalah penelitian terumbu karang dan membangun rumah karang. Dia mana lagi? Ya dari Pulau Seribu paling banyak, terus Sumbawa, Bali kayak gitu. Yang tadinya kayak Amet tuh. Ya. Daerahnya dari daerah lumpur menjadi daerah yang penyelaman yang jadi wisata ya, dan akhirnya menjadi banyak sarjana lulus di situ. Juga Ujung Kulon, Bang. Ujung Kulon juga banyak tuh. Makanya kita sekarang senang sekali melihat adik-adik kita, teman-teman kita di dunia diving banyak yang melanjutkan yang acara penanaman terumbu karang, kayak gitu, dengan rumah-rumah ikan ya. Seru banget sih sebenarnya. Hasil dari terumbu karang sekarang banyak tuh yang sudah dinikmati oleh masyarakat. Iya, banyak. Sekarang banyak yang masyarakat bisa menikmati dengan adanya penanaman terumbu karang dengan rumah ikannya. Mereka ya nggak seperti dulu misalnya mancing susah hasilnya. Sekarang mereka gampang sekali mancing kayak gitu, ikannya mudah. Dan yang harus kita sahabat Paci harus tahu bahwa dengan adanya rumah ikan akan berkumpul kan. Kita boleh mancing, tapi mancingnya tidak boleh, kita harus bisa membatasi, Bang. Indonesia belum ada untuk membatasi itu. Jadi kita harus membatasi bahwa ini loh waktunya mancing, ini loh waktu ikan berkembang biak. Jadi kita harus membatasi itu, waktu dia beranak kita tidak boleh mancing. Atau belum ada. Regulasi itu belum ada. Belum banyak yang menjalankan. Ya, malah banyak rusak terumbu karang itu gara-gara yang itu. Iya, jangkar ya. Jangkar, sembarangan gitu. Asal taruh aja. Semestinya saya baru pendapat nih dengan Bang Berry bahwa pemerintah bisa nggak ya membuat kayak seperti regulasi bahwa ukuran jaring, penangkapan, ukuran ikan, kayak gitu. Yang masalah untuk mooring buoy, jangkar, iya, mooring buoy-nya untuk daerah wisata, kayak gitu. Itu harus wajib Indonesia kalau mau dikenal orang. Dulu saya sempat jalan dengan Bang Berry di pulau di Kabupaten Berau. Ternyata Bang Berry ini memiliki ide yang sangat menarik, adalah dia meminta seluruh pengunjung yang mau ke pulau Derawan waktu itu harus dikasih chip atau poin. Iya, untuk pajak daerah lah. Iya, pajak daerah kan tuh jalan nggak? Nggak tahu kalau Berau mungkin sekarang belum jalan ya. Kalau Raja Ampat sudah. Jadi Raja Ampat kalau kita ada
chip tahunan, jadi kita bayar pajak tahunan bahwa cukup sekali dalam setahun. Jadi kalau kita kunjungan 3-4 kali sih cukup kasih lihat itu ada nomor serinya lah kayak gitu. Nah itu kan menarik. Tanpa sadar bahwa itu kan salah satu pendapatan daerah yang khusus memiliki laut ya. Apalagi pesisir pantai mereka bagus. Ini itu idenya Kak Berry waktu saya tahu yang saya tahu. Tapi di Baru nggak tahu jalan apa nggak. Raja Ampat malah jalan. Hebatnya Kak Berry ini adalah dia bisa mendesain, bisa mengkreatif, bisa mengorganize sesuatu kegiatan untuk khususnya untuk masalah kebaharian ya, laut dan pesisir pantai ya kan. Ini beliau hati-hati ya, kalau ngomong sakti tunjuk jadi, bukan begitu. Nah sahabat Kuaci, ada lagi yang mau saya tanyakan karena sekarang saya kan sebagai murid dengan beliau, saya tanyakan adalah usia berapa yang efektif sebenarnya boleh untuk diving? Nah sekarang di dunia diving modern sekarang Bang, kita ada namanya DSD, Discovery Scuba Diving. Jadi mulai dari anak-anak ya, bapak umur 8 tahun sudah kita kenalkan diving itu. Tapi mereka di bawah pengawasan kita orang-orang dewasa atau instruktur dan gitu. Mereka boleh berlatih dan kita sudah banyak sekali yang berlatih di kita anak-anaknya, apalagi di musim-musim anak-anak libur sekolah kemarin Bang, sebelum pandemi ini. Jadi banyak, tapi masih ada 1, 2, 3 yang memiliki kolam renang pribadi. Kita masih suka diundang tuh. Kita juga kaget tuh. Dia bilang, ayo dong, anak saya ulang tahun nih. Kayak gitu. Ajarin dong, biar ketemu sama teman-temannya di rumah aja. Biar kan, karena pandemi ini kan mereka tidak bisa keluar dan tidak bisa main kemana-mana ya. Nah akhirnya setelah kita dites swab atau apa, ada surat bahwa kita sehat, kita datang ke rumah mereka, melatih anak-anak mereka dan anak-anak senang sekali ya. Dan bahagia sekali ya bahwa mereka bisa dikenalkan dunia diving ini yang dimana mereka tonton di Discovery, di TV apa kayak gitu ya. Itu mereka bisa nikmatin gitu. Nah begitu juga ada umur nyampe ya tak terbatas lah. Orang tua juga ada masih nyampe umur 65 masih ada yang belajar seperti itu. Iya masih ada yang belajar dan setelah mereka mengenal dan melihat kok dunia diving asik ya kayak gitu. Makanya mereka banyak juga yang belajar yang dewasa. Tapi menurut saya asiknya itu bukan karena dunia divingnya, Bang Berry. Karena Bang Berry dengan kawan-kawan dan pembela diver Jakarta yang bisa menjadi satu membuat mereka nyaman ya. Nyaman. Sebenarnya banyak juga kok sahabat Kuaci, kawan-kawan saya yang komplain di saat dia lagi belajar dari salah satu klub. Apalagi kebiasaan ya, ini saya protes nih. Kebiasaan sesama klub suka saling kurang baik menyampaikan sebuah pesan dari klub satu ke klub yang lain, karena nggak boleh itu kan lahan kita cari duit. Nah kalau misalnya ada seperti Family Diver Jakarta ini, saya yakin karena saya kenal dengan Bang Berry ya, saya kenal satu lagi Manci Rasoyo, saya kenal lagi si Ria, saya kenal lagi si Andre tadi. Itu orang-orang komunikasinya bagus. Apalagi Bang Berry orangnya orang nggak ini, lo ngomong apa gue jalan aja deh. Yang penting gue makan kenyang. Bahwa dunia diving ini tidak akan selesai kalau kita saling menyalahkan Bang. Nah itu. Jadi ayo kita bangun diving Indonesia, bahwa sahabat Kuaci, bahwa diving Indonesia diving yang terbaik di dunia. Jadi ngapain kita ribut? Saling dukung aja kita. Ada tamu, ada apa, kita share sama-sama, kita bangun Indonesia diving. Itu sayang, kita the best. Ngapain kita ribut? Terbaik ya? Iya, kita terbaik. 3 kali atau 4 kali udah kita terbaik di dunia di dalam pemilihan. Iya. Indonesia. Itu fakta. Oh, itu sahabat Kuaci. Artinya bahwa tidak bisa kita saling menyalahkan dalam satu hal untuk memberikan sebuah pengajaran. Kenapa saya merekomendasi sahabat Kuaci harus bermain atau melihat dulu atau berkunjung dulu ke Family Diver Jakarta, biar sahabat Kuaci memiliki rasa nyaman dulu. Karena seseorang mau nyelam, itu dia juga melihat lingkungan dia. Iya. Nggak bisa. Kalau alat apa bisa dipelajari, tapi masa sebuah kenyamanan nggak bisa. Kenyamanan itu bisa dirasakan apabila yang awalnya itu memberikan kenyamanan. Istilah bahasa kerennya bagi. Ya. Nah, kalau Bang Berry ini dia selalu menjaga keamanan bagi orang-orang yang belajar, yang diajari, yang mau belajar, lalu dia tambahkan ilmu dan dia tidak ilmu. Kalau masalah peralatan fotografi,
baik itu video maupun foto, lengkap masuk. Masih. Ini sebagian kecil lah di sini. Oh, nanti kita akan bicara berikutnya adalah ngebahas tentang peralatan apa saja yang harus digunakan dalam penyelaman, khususnya untuk open water. Nah, perlu nggak kita olahraga untuk sebelum penyelaman? Ya, selalu kita lakukan pemanasan kalau dalam latihan, Bang. Sesuai dengan prinsip bahwa family itu harus safety, respect, dan fun. Jadi kita harus itu, Bang. Kita jaga itu. Kerennya apa? Waspada dira? Waspada dira anuraga. Waspada itu. Dira anuraga. Waspada dira anuraga. Ada nggak yang sangat ditakuti oleh Bang Berry di saat mengawal anak-anak yang berkebun? Ya, kalau kita gini, kalau kita memang selalu di dalam pendidikan open water itu selalu ada was-wasnya. Kita tidak pernah selalu gegabah. Jadi kita benar-benar latih mereka nyampe mampu di kolam renang, baru kita berani ngajak. Jadi kalau kita anggap sebagai instruktur, kita melihat bahwa muridnya mampu di kolam renang, berarti dia juga mampu di lautan. Kayak gitu. Itu aja. Jadi ketakutan itu kita perkecil. Kayak gitu. Resiko itu kita perkecil dengan latihan dulu di kolam renang, baru kita dua kali. Tapi kalau kita ngerasa bahwa kurang, ya kita tambah aja, Bang. Standarnya 4 kali kan? 2 sekarang. Kita main 2 kali aja. Oh, dua kali tapi 8 jam. Lama. Dulu kan 4 jam. 4 jam. Iya, sekarang 8 jam kita aja. Bagus kita pakai. Bagus itu. Saya tanya yang mungkin agak konyol, tapi sebenarnya ini untuk sahabat coaching biar tahu. Sebenarnya bisa kita bilang itu berkeringat nggak sih? Ada, Bang, panas juga di situ keringat. Tapi dengan adanya baju selam, akhirnya kan tidak terasa bahwa kita berkeringat. Tapi keringatnya nggak sebanyak yang waktu kita lari di darat ya. Tapi larinya banyaknya sih ke kencing. Oh. Makanya kita lebih banyak kencing. Tapi dengan ngurangin itu, kita resiko itu ya banyak minum aja sebenarnya, kayak olahraga aja lah. Jadi sebelum olahraga kita minum dulu lah. Nah, sahabat Kuaci, ini sudah mendekati durasi kita sampai tutup. Ini adalah part pertama, baru belajar kosong saja, masih ngomong, isi tentang ilmu dan semuanya. Dan hal yang penting bagi seorang pemula untuk belajar membuat dulu awalnya, lalu tahap berikutnya. Dan ingat, diving ini bukan olahraga main-main, ya olahraga yang serius, tetapi masih bisa dibawa hal yang santai. Istilah di sini adalah dalamnya safety, respect, dan fun. Ya keren. Iya. Keren. Ini formula. Nah, baik, sahabat Kuaci, mengakhiri wawancara kami dengan Bang Henry Darmono, instruktur Family Diver Jakarta. Setelah ini kami akan melihat apa saja peralatan yang digunakan oleh penyelam. Sepertinya sama, tapi beda yang lain. Tapi ada hal yang mungkin berbeda yang ada di Family Diver Jakarta itu. Baik, sahabat Kuaci, jangan lupa like, comment, subscribe, share, dan tekan tombol lonceng untuk Wadul Channel. Salam sahabat Kuaci. Dah, sahabat Kuaci.